Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Otto di channelnya Algato YT. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memulai bisnis. Cara memulai bisnis dari nol, dari benar-benar nol. Dengan hanya bermodalkan 1 juta seperti yang kita bahas kemarin. Oke. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like video ini, kemudian di subscribe, dan apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Oke, untuk memulai bisnis tentunya kita harus mempersiapkan mental terlebih dahulu, karena dengan mental itu seperti apapun keadaan yang kita alami nanti itu bisa kita hadapi. Selanjutnya adalah menentukan jenis usaha. Jenis usaha apa sih yang menarik yang bisa teman-teman lakukan, itu tergantung pangsa pasar yang ada di lingkungan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau usahanya di sekitaran tempat teman-teman berasal atau berada. Nah, jadi kita perlu menentukan atau kita perlu melihat pasar atau apa saja sih yang bisa kita jual di sana. Gitu. Jadi tentukan jenis usahanya berdasarkan pangsa pasar. Kemudian selanjutnya adalah harus melakukan riset kecil-kecilan. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan jenis usaha apa yang akan kita lakukan, tentunya kita akan melakukan riset pasar atau riset kecil-kecilan, yaitu riset berkaitan dengan hal-hal yang bisa mendukung untuk kelancaran usaha kita. Nah, biasanya di sini kita akan melakukan riset yang dinamakan adalah riset analisa atau analisa SWOT, di mana analisa SWOT itu sangat membantu bagi teman-teman yang ingin melakukan atau ingin memulai usaha, karena bisa mengurangi resiko kegagalan usaha itu sendiri, gitu ya. Selanjutnya adalah membuat anggaran usaha. Anggaran apa saja yang teman-teman butuhkan untuk memulai usaha itu, dari anggaran dari pembelian peralatan dan pembelian bahan baku, dan bahkan kalau kita sedang berada di rantauan, kita juga harus mempersiapkan anggaran konsumsi kita sendiri. Nah, jadi ada 3 hal itu yang teman-teman harus persiapkan. Kenapa? Karena ketika kita sudah menentukan jenis usahanya, kemudian risetnya sudah jelas, burger satu. Oke. Saya kerja dulu sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Setelah kita menentukan anggaran, selanjutnya kita akan mempersiapkan yang namanya modal. Karena kita sudah menganggarkan, sudah menulis kebutuhan apa saja yang akan kita beli, mulai dari barang, kemudian bahan baku, kemudian konsumsi kita kalau kita sebagai seorang perantau. Selanjutnya kita akan mempersiapkan modal. Nah, kalau kita nggak punya modal, kita mulai dari yang kecil-kecil saja dulu. Kita mulai dari yang kecil-kecil, karena ketika usaha itu kita jalankan, kemudian kita fokus, kita sudah ikhtiar, kemudian sudah berdoa, ya udah, kita fokus aja jalankan usaha. Sehari, 2 hari, 1 minggu atau bahkan lebih sepi. Tapi kalau misalkan kita usahanya di pinggir jalan atau usahanya kuliner, jarang sih kita mengalami sepi ketika kita sudah benar-benar melakukan riset yang sudah kita bahas tadi itu. Nah, kita harus mempersiapkan modal. Modalnya apakah dari modal sendiri, ataukah dari patungan sama teman, ataukah dari perbankan atau pihak lain yang percaya sama kita untuk kita mengelola uangnya itu sendiri. Itu teman-teman, dari segi permodalan. Kemudian selanjutnya adalah kapan sih waktu untuk memulai itu. Mulai dari hari pertama bukanya kapan, itu nanti kita lihat berdasarkan jenis usaha apa yang akan kita kerjakan, jenis usaha apa yang akan kita buka. Nah, kalau misalkan kuliner, kita tentunya buka kalau usahanya kita targetkan untuk orang-orang yang akan sarapan, kita akan bukanya pagi. Tentunya kita akan buka pagi, iya kan? Nah, kita akan persiapkan dari subuh, kemudian pagi-pagi sudah berada di lapak, kemudian produksi sedikit, kemudian
Ya seperti itulah prosesnya. Kemudian kalau kita kulinernya itu kuliner yang uh, untuk di sore hari atau untuk orang-orang yang pulang kerja, itu bisa teman-teman juga bisa buka dari jam 2 siang untuk persiapan, kemudian sorenya sudah ready. Jadi orang itu tinggal nunggu bentar bawa pulang gitu ya. Ini untuk yang bermodal 1 jutaan, 1 jutaan atau bisa lebih juga. Selanjutnya adalah memiliki keunikan tersendiri di usaha kita, atau itu sebagai nilai lebih, nilai plus. Dilihat dari bentuknya, kemudian warnanya ataukah rasanya yang unik, yang bisa diingat oleh pelanggan kita, sehingga tidak ada yang sama dengan usaha orang lain. Usaha kita tidak sama dengan usaha orang lain gitu ya. Kita harus punya keunikan tersendiri yang bisa menjadi nilai lebih di usaha kita. Selanjutnya adalah bagaimana kita memperkuat pemasaran kita. Kita harus punya strategi pemasaran yang menarik sehingga pelanggan kita itu lebih luas, lebih banyak, dan lebih dari segi promosi itu kita lebih diingat oleh pelanggan kita gitu ya. Nah, dari segi promosi ini teman-teman bisa dengan menggunakan media sosial atau bahkan door to door atau langsung ngomong. Biasanya yang paling kuat adalah talk to talk atau omongan langsung dari pelanggan menyampaikan ke pelanggan-pelanggan yang lain, sehingga kita tidak perlu repot-repot. Maka dari itu setelah kita menentukan jenis usaha apa, kemudian kita riset dengan baik, kemudian kita sudah memiliki nilai plus atau keunikan tersendiri di usaha kita, tentunya tidak akan sulit bagi kita untuk menjalankan usaha ini, dan bahkan promosi pun tidak akan sulit bagi kita gitu ya. Oke, kesimpulannya, jangan pernah patah semangat karena usaha itu sangat gampang ketika kita sudah punya mental yang kuat. Usaha sudah kita pikirkan dengan baik, jenis usahanya seperti apa, kemudian modal sedikit tapi ketika kita tekun tentunya akan kembali ke kita. Kemudian keunikan tersendiri yang bisa melekat pada usaha kita itu juga menjadi nilai lebih. Dan tentunya dengan usaha ini teman-teman kalau tekun insya Allah bisa jalan dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang kita bahas. Tadi kita sudah berbicara tentang SWOT. Untuk SWOT itu sendiri nanti kita bahas untuk di video-video selanjutnya ya. Jadi yang suka video ini silahkan di like, kemudian yang belum subscribe di subscribe dulu. Yang mau bertanya silahkan di kolom komentar.